Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini masih dengan Sinergi Foundation dengan Kang Asep selaku CEO Sinergi Foundation gitu ya. Jadi tetap Kang Asep panggilin ya. Iya, tetap ya, siap. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan sinergi, apa itu Sinergi Foundation, kemudian semangat wakaf itu seperti apa dan penyalurannya di bidang-bidang apa saja. Nah, kali ini tadi kan itu istilahnya mungkin ta'aruf ya. IJT Sangkuriang dan Sinergi Foundation. Kali ini pemirsa podcast IJT Sangkuriang ingin tahu nih seperti apa sih atau apa-apa saja program yang dimiliki oleh Sinergi Foundation ini. Bangga saya menjelaskan. Alhamdulillah, jadi program-program di Sinergi Foundation itu meliputi di bidang pendidikan. Kita punya namanya Kutab Al-Fatih. Ini kolaborasi dengan Yayasan Pilar Peradaban di bidang Ustaz Budi Asyari, di mana di program pendidikan ini startup pendidikan dasar sebenarnya. Ya, kurikulumnya cuma 2, bicara iman dan Quran. Di bidang kesehatan tadi punya rumah masjid cuma. Lalu di bidang pemakaman kita juga punya Taman Wakaf Pemakaman Muslim Firdaus Memorial Park, yang insya Allah ini akan jadi nambah titik, jadi 3 titik. Yang pertama di Cikarang Bandung Barat, lalu yang kedua di Nagrog Kota Bandung, yang insya Allah yang ketiga di Bogor. Sudah ada beberapa daerah yang meminta kehadiran Taman Wakaf Pemakaman Muslim Firdaus Memorial Park karena kehadirannya memang dibutuhkan, dan juga konsepnya kita memang dengan konsep wakaf itu menjadi sebuah value yang nilai tambah buat program ini dan dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, baik. Nah, selain itu ada lagi nggak Kang misalnya nih program-program yang menopang atau mendukung Kutab Al-Fatih, Rumah Sakit RBC gitu kan, kemudian pemakaman tadi itu seperti apa? Ya, jadi kita menghadirkan program-program gratis tadi itu ditopang dari usaha-usaha wakaf produktif. Salah satunya misalnya kita punya rumah makan Ampera Pasteur. Itu satu-satunya rumah makan Ampera berbasis wakaf produktif. Lalu kita juga di gedung wakaf ada kopi shop berbasis wakaf namanya Kopi Hai. Ini kolaborasi dengan pengelola Kopi Hai. Lalu yang berikutnya kami punya Cuangki Serayu. Nah, kalau Cuangki Serayu ini memang dari pemilik Cuangki Serayu yang berwakaf. Segala sesuatunya. Jadi, bisa diwakafkan ya? Modalnya, semua lah segala macam. Masya Allahnya Cuangki ini berkah sekali. Omsetnya rata-rata 200 juta. Allahu Akbar, 200 Cuangki 200 juta ya, sebulan, dan Sinergi Foundation mendapatkan profit 30% dari omset. Ya. Nah, keuntungan-keuntungan inilah yang digunakan untuk menopang program-program yang tadi gratis gitu. Waduh, ini baru ngomong lagi saya udah merinding nih bicara wakaf ini. Dia tidak merinding ya, Kang Asep. Masya Allah. Nah, ini kan kita di bulan Ramadan nih. Ya. Pasti di bulan Ramadan itu orang-orang itu selain kemudian banyak yang membutuhkan, tentunya keberkahan-keberkahan juga banyak di bulan Ramadan ini. Ya. Ada program kan di bulan Ramadan ini, Kang Asep? Ya, di bulan Ramadan ini Sinergi Foundation menghadirkan beberapa program, diantaranya siap berbagi buka puasa, ya. Lalu itu siap berbagi kado yatim dan duafa. Kado yatim. Lalu kita juga program buka bersama buat anak-anak di Gaza, ya, buka dan sahur di Gaza, dan kado yatim atau duafa di Gaza juga. Bahkan di Gaza kami sekarang sedang membangun 1-2 sumber air untuk warga Gaza. Ini wakaf sumur yang kedua. Tahun lalu ada 1 unit yang kita bangun, dan tahun ini dibangun lagi 1 unit sumber air di salah satu kawasan di Gaza. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Ini kenapa Kang Asep kepikiran bangun sumur di Gaza? Kenapa harus sumur? Iya, sumber air ini menjadi sebuah sumber yang dibutuhkan oleh semua orang. Ya, jadi selain di Gaza, sebenarnya kami punya program wakaf sumber air. Di mana di Indonesia sudah banyak beberapa titik yang sudah kita bangun. Misalnya ada pesantren-pesantren yang membutuhkan sumber air, kita bangunkan juga wakaf sumber airnya. Kalau yang di luar negerinya, ya tadi di Gaza, Palestina, ya di 2 titik. Jadi bukan hanya di Jawa Barat sebenarnya, di Indonesia ya? Layanan kita kalau dari sisi program untuk nasionalnya sudah Aceh sampai Papua. Ya, kalau di luar negerinya tadi kebanyakan kita di Gaza, Palestina. Gaza sama Palestina ya.
Baik, ini kalau nanti itu seperti apa sih untuk duafa dan dok yatim ini, daerah mana saja nih kira-kira yang akan disentuh nih? Ya, kalau untuk buka bersama itu penerimanya ini kita programnya berbagi untuk Nusantara. Jadi bukan hanya di Bandung Raya dan Jawa Barat saja, tapi di beberapa kota, kabupaten dan provinsi lain juga. Misalnya insya Allah di Pangkal Pinang, Bangka Belitung gitu ya, lalu di Medan, Sumatera dan lain-lain gitu, akan di Aceh juga dan serta di Papua. Insya Allah ada. Ternyata se-Indonesia ya. Kantor kami memang cuma di Bandung. Kantor di Bandung. Tapi kalau layanan distribusi insya Allah nasional. Layanan distribusi bukan hanya nasional, ke luar negeri juga bahkan ya. Itu tadi itu wakaf produktif ya. Kalau untuk pemakaman itu wakaf apa maksudnya? Nah, kalau pemakaman itu wakaf sosial. Wakaf sosial. Ya, jadi kami menghadirkan sebuah solusi terhadap pemakaman yang untuk di kota-kota besar menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Ini pun sebenarnya idenya bukan karena tim kita kreatif sebenarnya, tapi memang Allah hadirkan di suatu ketika ada seorang pasang suami istri yang datang ke kantor kami membawa anak yang napasnya udah terputus-putus. Lalu saya bawa ke salah satu rumah sakit di kota Bandung, masuk ke UGD dan dinyatakan meninggal. Lalu anak ini dibawa pulang ke rumah kontrakannya, ternyata tidak bisa dimakamkan di TPU karena harus bayar 600.000. 600.000 bagi orang miskin 600.000 kan sangat berat sekali. 600.000 itu adalah modal hidup mereka. Wah, itu bisa berapa? Bisa 3 bulan mungkin. Maka kami menghadirkan solusi pemakaman muslim berbasis wakaf untuk orang kaya dan untuk orang kaya dengan layanan yang sama, gratis. Oke, ini layanan gratis untuk pemakaman gitu ya. Nah, di tengah pandemi ini kan gitu ya, ini kita selain di bulan Ramadan, ini kita juga di tengah pandemi gitu ya Kang ya. Di tengah pandemi COVID ini, adakah kira-kira misalnya yang datang ke Sinergi itu untuk dia meminta untuk dimakamkan misalnya di tempat lain tidak cukup, karena kan di media sosial ya, bukan di hadapan mata kita, di media itu disebutkan bahwa banyak yang ditolak, bahkan tidak cukup. Seperti apa itu? Adakah yang menawarkan untuk dimakamkan seperti apa? Sejak isu penolakan jenazah COVID ya, baik masyarakat umum ataupun nakes, kami sudah membuka diri. Silakan untuk dimanfaatkan taman wakaf pemakaman muslim. Jadi bisa ya? Bisa, insya Allah bisa. Dan sampai saat ini sudah ada beberapa jenazah yang memang terkena COVID, baik itu donatur kita, wakif kita, ataupun masyarakat umum. Kurang lebih sudah ada sekitar 10 jenazah yang terkena COVID yang sudah dimakamkan. Jadi Sinergi Foundation ini itu dengan pemerintah itu seperti apa programnya mendukung? Ya, kami sangat mendukung program-program pemerintah dalam hal ini baik di pendidikan, kesehatan maupun di pemakaman. Karena kami menyadari betul kami harus berkolaborasi membantu apa-apa saja yang kiranya kami selaku masyarakat itu mensupport program-program pemerintah, tentunya dengan segala macam keterbatasan kami, ya, karena kalau kami menggulirkan program itu dananya murni 100% dari dana publik yang harus dipertanggungjawabkan juga. Jadi kami senantiasa diaudit oleh akuntan publik setiap tahun begitu. Dan alhamdulillah sudah sekian lama mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Masya Allah, jadi betul. Oh, ini juga di audit juga ya, tidak hanya orang tidak tahu ini kan, tapi di audit ya. Jadi itu bukti biar masyarakat percaya atau seperti apa sih Kang? Iya, lembaga seperti kami ini kan lembaga yang ininya tentang trust ya. Jadi bagaimana masyarakat percaya dana yang disalurkan baik zakat, infak, sedekah dan wakafnya itu dikelola dengan baik, amanah, transparan. Ya. Oke, salah satunya ya harus diaudit oleh akuntan publik. Luar biasa. Nah, tadi kalau seandainya nih ada kemudian yang berharap atau ingin dimakamkan di taman makam cuma-cuma yang dimiliki oleh Sinergi Foundation ini, pasien COVID itu seperti apa mekanismenya, atau ada syaratkah atau seperti apa? Pertama tentunya memang harus dipastikan jenazah ini memang jenazah COVID ya, surat keterangan dari rumah sakit. Lalu yang kedua
ada izin dari keluarga, karena biasanya keluarga, karena lokasi pemohon kami agak lumayan jauh dari Bandung Raya, yaitu ada di Bandung Barat. Itu biasanya tergantung keluarga apakah mengizinkan atau tidak gitu. Yang intinya kalau kami tatkala sudah ada surat keterangan, pasti tentunya kami akan melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat dalam proses pelaksanaannya. Ya, Pemulasarannya ya. Pemulasaran dari mulai menggali kuburan dan mengantarkan ke lokasi itu sangat standar medis kesehatan, itu ya. standar Kesehatan ya. Jadi yang pertama tadi harus ada keterangan dari dokter, ya, gitu ya, bahwa ini ada surat keterangan COVID-nya. Yang kedua memang dia ada izin dari keluarga. Kalau pemulasarannya sudah tidak diragukan lagi saya pikir ya. Karena pasti insya Allah kalau dia muslim pasti sesuai syariat. Ya, kalau COVID sih karena kan semuanya udah beres di rumah sakit, kita terima dalam bentuk peti. Ya, jadi kami nggak pernah membuka lagi. Jadi kami hanya menyiapkan liang lahatnya, masukkan, menguburkan, dan selesai. Lebih simpel sebenarnya dibanding kalau pemulasaran jenazah biasa. Gitu. Oke. Jadi yang saya tangkap di sini ternyata di dalam saat ini di tengah pandemi ini itu bantuan atau dukungan terhadap pemerintah oleh Sinergi ini ada juga ya. Ya, alhamdulillah. Kemarin kita bagi-bagi masker. Masker juga ya. Hampir ratusan ribu juga tuh. Masya Allah. Ratusan ribu bis eksemplar yang diselamatkan tentunya para nakes dulu. Ya, kebetulan ada donatur kami juga yang memiliki perusahaan masker. Oh, jadi bukan hanya pemakamannya ya, tapi maskernya juga untuk melindungi agar tidak terdampak COVID juga ada ya. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, tentunya saat ini kan ya, kita tidak bisa menutup mata lah tentunya ya. Di tengah pandemi COVID ini, ekonomi itu sangat hancur-hancuran lah ya, menurun sekali lah ya gitu ya. Nah, kalau dari Sinergi ini, dari Sinergi Foundation, adakah upaya atau misalnya sudah berjalan kaitannya dengan pemulihan ekonomi? Iya, di krisis begini itu memang luar biasa ya, ujian untuk di teman para pengusaha entrepreneur itu tidak mudah, banyak yang gulung tikar lah, bahkan harus 180 derajat memutar, main bisnisnya menjadi hal yang lain, pernah dia sentuh, banting setir lah istilahnya ya. Tapi alhamdulillahnya di Sinergi Foundation kami di 2019 tuh hasil wakaf kita cuma 1,5 miliar. 2020 yang pas lagi pandemi justru naik 1,8 miliar. Kok bisa gitu ya? Ini ya keberkahan ya. Allah Akbar. Meskipun ada beberapa usaha kita, misalnya contoh yang di Rumah Makan Ampera sempat tutup tuh 1 bulan, ya. Dan sampai saat ini memang masih belum pulih, masih 60-70% dari omset normal, ya. Jadi rata-rata dulu omset tuh 600 juta per bulan, mungkin sekarang sekitar 400 sampai 500 juta. Terdampak juga berarti ya? Sebenarnya. Tapi di balik itu kita banyak juga keberkahan, kita justru di Januari Februari ini membuat beberapa perusahaan wakaf. 2021 ya? 2021. Kita bikin namanya PT Wakaf Lintang Wiswangi. Ini perusahaan wakaf yang bergerak di bidang skincare. Skincare tapi berbasis minyak atsiri. Ya, Masya Allahnya di Indonesia itu ada 82 jenis tanaman yang dikategorikan sebagai tanaman atsiri. Dan ini alhamdulillah kita bikin. Itu minyak wangi atsiri ini? Minyak atsiri, ya, skincare berbasis atsiri. Jadi minyak serai, salam, terus nilam, dan lain-lain. Ini masuknya apa nih? UMKMK atau IKMK? Iya, masih UMKM. Masih UMKM ya? Jadi perusahaan skincare gitu ya? Skincare. Oh iya. Nah dengan begini itu alhamdulillahnya kita setidaknya di 2021 itu menerima karyawan baru yang kurang lebih mungkin sekitar 15 sampai 20 orang. Jadi bukan pengurangan ya justru ya? Alhamdulillahnya gitu. Allahu Akbar. Jadi memang keberkahan itu di mana saja turunnya ya. Ketika dia berharap itu dapat ya. Alhamdulillah. Di bidang properti bahkan kita sedang membangun juga. Meskipun belum di-PT-kan tapi wakaf property land, ini kami lagi membangun sebuah kawasan di daerah Jomin Cikampek ya. Tanahnya tanah donatur kita kelola dari dana wakaf produktif, nanti beri hasil dengan donatur. Nah, ini saya tadi kan sempat mendengar nih ya bahwa ada beberapa usaha juga di UMKM nih
tadi Ampera gitu kan, kemudian ada Kopi Hai gitu kan. Nah ini seperti apa di tengah pandemi ini? Tetap jalankah atau misalnya sempat jatuh kemudian bangkit lagi atau seperti apa nih? Ya, sempat pas masa-masa PSBB itu kita tutup Cuapi 3 bulan, Kopi Hai itu tutup 2 bulan. Ya, kita ngikutin lah apa yang jadi anjuran pemerintah ya, bahwasanya kita harus tetap bertahan bahkan harus tumbuh gitu. Saat ini alhamdulillah sudah, meskipun aktivitas tidak normal, omset juga belum normal, tapi setidaknya aktivitas bisnis kita sudah berjalan lagi, karyawan sudah mulai kerja lagi. Mudah-mudahan ini juga menjadi trigger ya untuk pemulihan ekonomi. Pembangunan fisik infrastruktur kami di Lembang sedang membangun masjid juga tetap jalan. Setidaknya yang kerja di sana kurang lebih hampir 15 orang. Ya. Setidaknya kalau ini diberhentikan kan dampaknya juga luar biasa. Tapi alhamdulillah kami komitmen insya Allah untuk pembangunan tetap dijalankan. Setidaknya ini bisa membantu. Meskipun tidak banyak, hanya 15 sampai 20-30 orang lah, yang bisa kami serap sebagai pekerja di beberapa usaha atau proyek yang sedang kita bangun. Oke, ini kita bicara IKN gitu kan. Otomatis bicara untung dan rugi tadi kita sudah bahas. Ini seperti apa sebenarnya? Ini konsepnya seperti apa? Apa kaitannya dengan wakaf UKM ini gitu? Ya, jadi kami dengan adanya dana wakaf produktif itu kami berkolaborasi dengan para usaha, baik yang dia sudah jalan usahanya ataupun yang sedang merintis gitu, dari dana wakaf. Polanya bagi hasil. Ya. Bagi hasil. Jadi omset dikurangi biaya operasional, lalu setelah itu bagi hasilnya tergantung nisbah, persentase di awal disepakati berapa. Kebanyakan sih 50-50%. 50% ya. Jadi memang hasil dari IKM ini kembali lagi ke wakaf lagi ya? Masyarakat. Iya. Jadi dia mengelola saja ya? Mengelola saja. Allah. Jadi sebenarnya Sinergi Foundation ini mengelola, kemudian disalurkan lagi ke kesehatan tadi gitu ya, betul. Ke pendidikan, tadi membantu juga pemerintah dalam masa pandemi ini gitu kan. Nah jadi setelah saya tangkap ini ya, ternyata Sinergi Foundation ini juga sangat mendukung, membantu program pemerintah yang tadi mulai dari pendidikan sampai dengan kesehatan dan juga UMKM gitu kan. Nah, apa nih yang ingin disampaikan oleh Sinergi Foundation gitu ya, agar masyarakat itu justru tidak takut gitu berwakaf, dan seperti apa tanggapan Kang Asep ini terkait dengan mendukung program pemerintah ini? Ya, bahwa sebenarnya Rasulullah SAW pernah bersabda ya, aksaruhum lil mauti dzikra wa asanuhum lima ba'dahu tidak ada kias. Perbanyaklah mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk kematiannya tersebut. Ulaika kias, itulah orang yang cerdas. Maka saya senantiasa tidak lelah begitu mengedukasi masyarakat, ayo menyiapkan diri untuk berbekal, untuk menyiapkan bekalnya untuk kematiannya tersebut. Agar apa? Agar kita masuk ke dalam golongan umat Rasul yang cerdas gitu. Ya, karena sekali lagi harta kita yang sebenarnya adalah harta yang sudah diwakafkan atau sedekah jariah di jalan Allah. Oke. Ya, terima kasih Kang Asep. Ini kita sudah di penghujung ya podcast kita. Jadi itulah yang dijelaskan oleh Sinergi Foundation, bahwa jangan takut untuk bersedekah gitu, karena ini adalah amal jariah gitu kan. Di antara amal jariah yang ketika kita bilang tadi sudah tidak ada lagi kecuali ini amal jariah. Nah, oke, demikian perbincangan kita di podcast IJT Sangkuriang. Nah, saya akan perkenalkan diri di akhir. Saya Saifal dari IJT Sangkuriang. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun Pak.